Jadi bapaknya Nabila meninggal saat Nabila umur 4 tahun. Dia masih di TK. Waktu pertama-tama waktu lahir pertama dengar dari dokter kalau Nabila itu ada kelainan, ya agak kaget. Tapi saya ya menyadari itu kan cuma titipan dari Allah. Ya alhamdulillah lama-lamaan saya bisa ikhlas dengan menerimanya, dan alhamdulillah mbaknya dan masnya juga sayang bisa menerima dengan apa adanya kehadirannya Nabila. Semua keluarga sayang dan sangat mendukung. Ya sebenarnya kalau ditari itu ya mesti milih anak yang umum ya Mas. Tapi gimana, karena itu udah kehendak Allah, saya cuma mengemban amanah dari Allah, ya saya terima dengan ikhlas dan sabar. Tapi ya alhamdulillah di balik kekurangannya banyak kelebihannya. Kalau yang ini juara 1 tingkat provinsi Jawa Tengah. Ini juara 1 gerak dan lagu. Khusus anak Down syndrome tingkat nasional. Tingkat nasional. Ini mencari bakat. Ini nari. Namanya Nabila Mudita Maharani, akrab dipanggil Nabila, lahir di Karanganyar 24 Januari 2005, merupakan anak dari Ibu Martlina Wahyu Dewi dan almarhum Bapak Suyatmo. Nabila terlahir sebagai anak penyandang disabilitas berjenis Down syndrome. Saat ini Nabila belajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Karanganyar, duduk di bangku kelas 3 SMP. Meski Nabila tumbuh sebagai anak berkebutuhan khusus, namun tak menyurutkan semangatnya untuk terus belajar dan meraih prestasi. Di balik keterbatasannya, Nabila memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa jika dibandingkan sesama anak Down syndrome lainnya. Nabila begitu mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, seperti ketika bermain dan belajar bersama teman-temannya. Nabila hadir sebagai sosok teman yang mudah bergaul, asyik, dan menyenangkan. Teman-temannya pun memperlakukan Nabila seperti halnya terhadap teman lainnya, alias tidak membeda-bedakan. Nabila beruntung memiliki keluarga yang sangat perhatian dan mendukung semua aktivitasnya. Meski hanya merasakan kasih sayang ayahnya selama 4 tahun, Nabila tumbuh dan besar bersama orang-orang yang mencintainya. Di balik pencapaian prestasi Nabila seperti sekarang ini, terdapat sosok ibu yang luar biasa. Ibu Martlina benar-benar fokus untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi sang putri tercinta. Segala upaya dilakukannya untuk mengasah semua kemampuan Nabila. Harapan sang bunda tak muluk-muluk. Ke depan, Nabila bisa menjadi seseorang yang mandiri dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Di rumah, Nabila tak sungkan-sungkan untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Nabila begitu rajin, teliti, dan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Setiap perkataan orang tua selalu dicamkan baik-baik dan dijalankan seterusnya tanpa harus diingatkan berkali-kali. Nabila sudah paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya di rumah. Selain kegiatan belajar, bermain, dan membantu pekerjaan di rumah, Nabila pun sosok anak yang rajin beribadah, seperti mengaji, sholat, dan berdoa. Setiap selesai sholat, dia selalu sempatkan untuk membaca Al-Quran dan berdoa untuk kedua orang tuanya.
Kebiasaan ini pun terbawa hingga ke tempat kerja, manakala Nabila diberi kesempatan untuk magang di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Sholat 5 waktu pun tak pernah ketinggalan ia kerjakan di sana. Di tempat magang kerja, Nabila diterima sangat baik, mulai dari pimpinan hingga para karyawan. Dengan senang hati, mereka memberikan bimbingan dan motivasi kepada Nabila. Ia pun bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan tuntas. Jika menemui kebingungan, tak sungkan dia bertanya kepada orang di sekelilingnya. Nabila pun selalu patuh dan menurut terhadap instruksi yang diterimanya. Pelan tapi pasti alhamdulillah Dek Nabila bisa menyesuaikan diri di kami dan kami enjoy. Tidak ada semacam perbedaan, apalagi dia sebagai penyandang disabilitas Down syndrome itu, nggih. Di samping itu semangat dari Dek Nabila, kemudian proses adaptasi cukup bagus, cukup baik di sini. Selama di sini Dek Nabila, alhamdulillah saya amati secara pribadi ketika ke sini ngantar surat, diajak komunikasi, ada respon, ada tanggapan. Ketika datang juga disiplin, apel juga ikut, kami nggak membedakan pada prinsipnya. Kami terima kasih sudah secara tidak langsung diajak bersama-sama melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 2016 itu. Sekali lagi ke depan kami mohon malah bisa tidak hanya satu, tidak hanya sampai di sini, ke depan silahkan penyandang disabilitas di lembaga apapun, apalagi itu putra Kabupaten Karanganyar, kami enjoy, kami terima. Di sekolah pun, Nabila menjadi kebanggaan bagi kepala sekolah, guru, dan segenap sivitas akademika. Berbagai prestasi dan penghargaan telah diraihnya, seperti di ajang lomba menari, membaca puisi, dan fashion show, bahkan sampai dengan tingkat nasional. Nabila Murdita Maharani ini awalnya kita tahu dia punya bakat seni itu kelas 5 SD, nggih, kelas 5 SD dia sudah tampil di panggung seni, nggih, di Palur Plaza, nggih, Palur Plaza itu pas HDI juga menampilkan tarian. Kemudian setelah itu kita karena dia punya bakat di seni, masuk di SMP memang kita ada asesmen untuk bakat dan minat dari siswa. Dia juga lomba tari untuk di HDI di Kabupaten Karanganyar, dia meraih juara pertama. Kemudian tahun 2020 Nabila mengikuti untuk AKPDBK di bidang seni juga tingkat nasional, tapi belum masuk juara, tapi dia sudah masuk peringkat. Kemudian tahun 2021 kemarin Nabila menjadi juara di HDI di Palur Plaza, itu meraih juara pertama, dan dia oleh Pak Bupati Karanganyar kemarin diberikan suatu penghargaan untuk Mbak Nabila, itu seragam sekolah lengkap. Kemudian juga dari sekolah kita memberikan apresiasi untuk Mbak Nabila, ini hadiah yang berupa bebas dari SPP dan pungutan lainnya, tetapi juga dia masih mendapatkan prioritas untuk bimbingan tari selama tahun 2021 nanti sampai tahun 2022. Guru-gurunya pun mengakui jika Nabila sosok murid yang pintar, rajin, penurut, semangat belajarnya tinggi, dan pantang menyerah. Selain itu, dukungan keluarga pun sangat kuat, sehingga terjalin sinergi dan kerjasama yang baik antara sekolah dengan pihak orang tua.
Keberhasilan Nabila tentu tak dapat dilepaskan dari pihak-pihak yang mendukungnya selama ini, seperti peran Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau PPRBM Kota Surakarta yang telah banyak memberikan bantuan kepada Nabila dan keluarga, termasuk menginisiasi program magang kerja di instansi pemerintah. Terkait dengan Nabila, sebenarnya apa sih? Kenapa sih saya harus maksudnya Nabila harus magang di dinas sosial? Memang menjadi salah satu tujuan saya itu untuk memendirikan Nabila, karena selama ini yang saya lihat atau kita lihat itu untuk anak-anak Down syndrome yang sudah lulus, biasanya mereka itu kalau sudah lulus sekolah ya sudah pulang ke rumahnya, tidak mengerjakan apa-apa dan kebanyakan tidak bekerja. Nah, ini mungkin menjadi awal yang bagus ketika ada salah satu anak Down syndrome yang bisa magang dan diterima magang di dinas sosial juga. Itu mungkin menjadi awal yang bagus untuk membuka pandangan masyarakat terutama terkait dengan anak disabilitas, terutama untuk anak Down syndrome. Jadi memang ini salah satu tujuan kami PPRBM Solo yang didukung oleh NLR Indonesia untuk memandirikan anak disabilitas dan untuk mendorong masyarakat merubah paradigma terkait dengan anak disabilitas. Dan harapan saya sebenarnya untuk anak disabilitas, terutama untuk anak Down syndrome, juga Nabila sendiri, agar mereka menjadi anak yang lebih mandiri nantinya dengan potensi-potensi yang mereka miliki, tentu saja dengan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, juga pemerintah. Nabila adalah salah satu anak penyandang disabilitas yang sedang mengejar impian dan cita-citanya. Tentu masih banyak Nabila-Nabila lain yang ada di sekitar kita. Tugas kita adalah memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh untuk pendidikan terbaik dan menyiapkan masa depannya. Semoga Bismillahirrahmanirrahim.